Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu pelajaran sabar yang ketiga. Pada pembahasan sebelumnya, yaitu pelajaran sabar yang kedua, telah kita sebutkan 3 atau 4 kondisi yang dilakukan oleh manusia tatkala dia mendapatkan musibah. Yang pertama, dia adalah marah. Dia marah dengan hatinya, marah dengan lisannya, dan marah dengan anggota badannya. Dan marah ini apabila diungkapkan, maka inilah yang disebut dengan niyahah, yaitu meratap. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan tentang makna hadis yang perlu kita ralat dan perlu kita luruskan, bahwasanya hadis yang tepat tentang orang yang melakukan niyah, yaitu meratap, bukanlah dia tidak akan masuk surga, namun ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan nomor urut hadis 934, hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Ada 4 hal yang ada pada umatku dari perkara jahiliyah, yaitu ada 4 perkara jahiliyah, kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik jahiliyah di zaman dahulu, la yatrukunahunna, yang mereka tidak meninggalkannya, yaitu umat Islam ini tidak meninggalkan kebiasaan jahiliyah ini. Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsabi, yaitu berbangga dengan nasabnya, dengan keturunannya. Wat ta'nu fil ansabi, dan dia mencela nasab orang lain. Wal istisqa'u bin nujumi, dan dia menyandarkan turunnya hujan itu dengan bintang gemintang. Wan niyahatu, yang terakhir, yang keempat ini adalah niyahah, yaitu meratap. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatirani wa dar'un min jarabin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meratap, yaitu ratapan dengan lisannya atau dengan anggota badannya yang itu sesungguhnya muncul dalam hatinya, itu asalnya ada dalam hatinya, yaitu kekecewaan, kemarahan yang diungkapkan dengan lisannya, dan begitu juga dengan anggota badannya, itu dengan cara menampar pipi, mengoyak pakaian, membanting pintu, atau membanting benda-benda yang ada di sekitarnya. Demikian menunjukkan dia tidak terima, dia tidak rela dengan ketetapan atau musibah yang menimpanya. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, orang yang meratap tersebut apabila dia belum bertobat sebelum matinya, artinya dia belum sempat bertobat sampai matinya, tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran. Maka dia kelak akan ditegakkan, diberdirikan pada hari kiamat dalam kondisi dia akan memakai pakaian yang panjang dari cairan tir. Ya, cairan tir. Wadar'un, dan dia akan dipakaikan pakaian besi, ya, min jarabin, yaitu yang terbuat dari kudis. Demikian hadis yang sahih. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kebiasaan yang buruk ini, yaitu kebiasaan meratap. Demikian pula kita akan menyebutkan dan meluruskan sebuah hadis yang pernah kita sebutkan pada pelajaran sabar yang kedua, yaitu terkait dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang apabila tampak di satu negeri, maka ini akan mengakibatkan, ya, munculnya adab Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adaballahi." Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini berasal dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Shahihul Jami' dengan nomor urut hadis 679. Artinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila muncul dan menyebar kemaksiatan zina dan riba pada satu negeri, pada satu wilayah, maka sungguh mereka, yaitu penduduknya, itu telah menghalalkan untuk diri mereka adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ada hadis yang lain. Hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Tabrani. Hadis ini berasal dari istri Nabi SAW, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, "Idza dhahara as-su'u fil ardi anzalallahu ba'sahu bi ahli al-ardi wa in kana fihim qaumun salihuna yusibuhum ma asaban nasa summa yarji'una ila rahmatillahi wa maghfiratihi." Apabila keburukan itu telah tampak di permukaan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksanya kepada penduduk bumi tersebut. Walaupun di tengah-tengah mereka itu ada kaum orang-orang yang soleh, itu orang-orang yang berbuat baik, namun hanya untuk diri mereka sendiri. Allah menimpakan kepada mereka apa yang Allah timpakan kepada orang-orang. Kemudian mereka akan kembali kepada Allah SWT, kembali kepada rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Tabrani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Shahihul Jami' dengan nomor urut hadis, ya, 680. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hadis-hadis yang sudah kita luruskan, ya, karena kemarin ada kesalahan dalam penyebutan, dan ini terkait dengan kemurkaan atau kondisi marahnya seseorang ketika ditimpa musibah. Bagaimana kita bisa marah kepada Allah Subhanahu wa taala padahal musibah yang menimpa kita tersebut adalah karena kesalahan kita, dan ini adalah akhlak buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang muslim meninggalkannya. Hendaknya berikutnya kondisi yang dimiliki oleh seorang muslim ketika ditimpa musibah adalah bersabar, kemudian yang lebih baik daripada itu adalah ridho, dan yang lebih baik daripada itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, yaitu bersyukur atas musibah yang menimpa. Dan ini mesti kita miliki, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, untuk sebuah hadis yang
hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW tatkala beliau mendapatkan musibah, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillahi ala kulli hal. Berikut hadisnya, yaitu hadis dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ya, kana idza atahul amru yasurruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza atahul amru yakrahuhu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya apabila datang kepada beliau perkara yang membuat beliau bahagia, yang menyenangkan beliau, maka beliau mengucapkan ungkapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan apabila datang kepada beliau ya perkara yang beliau benci, ya, yaitu musibah yang menimpa beliau, maka beliau memuji Allah Subhanahu wa taala sembari mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu As-Sunni, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami dengan nomor urut hadis 4640. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pentingnya kita untuk memiliki sifat sabar. Dan ketahui bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala memuji ya orang-orang yang bersabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya menyeru dengan seruan keimanan bagi orang-orang yang beriman untuk sabar. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bisa bersabar itu adalah orang yang memiliki keimanan. Dan tuntutan keimanan adalah dia bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 200, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyeru orang-orang yang memiliki iman dalam hatinya, yang artinya wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah seru orang-orang yang beriman yang memiliki iman. Karena memang orang-orang yang berimanlah yang mampu untuk bisa melakukannya. Isbiru, bersabarlah. Wasabiru, dan terus menyabarkan diri di atas ketaatan. Warabitu, dan teruslah ikatkan diri dengan melakukan banyak kebaikan dan menyertakan kebaikan yang satu dengan kebaikan berikutnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman, ya, sebagai tuntutan keimanan mereka dan sebagai bentuk pemuliaan terhadap iman mereka. Allah perintahkan dengan 3 atau 4 hal. Yang pertama adalah bersabar. Yaitu bersabar ya dari bermaksiat kepada Allah. Itu menyabarkan diri untuk tidak melakukan maksiat. Kemudian yang kedua adalah wasabiru, yaitu menyabarkan diri untuk berada terus di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian warabitu, yaitu ikatkan diri untuk terus banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan menyertakan kebaikan yang satu telah dilakukan itu dengan kebaikan berikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan mengatakan wattaqullah, ini yang keempat. Bertakwalah kepada Allah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah sebagaimana dinyatakan oleh Talq ibnu Habib rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang takwa, ya, beliau mengatakan tentang takwa,
an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Talq bin Habib rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, mengatakan definisi takwa itu adalah Anda melaksanakan ketaatan kepada Allah menurut petunjuk cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan adalah Anda mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lainnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekaligus Anda meninggalkan kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah menurut petunjuk Allah, cahaya Allah, Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dengan tujuan ya, Anda takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia takwa. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, bersabar seperti yang kita sebutkan, maka ini mencakup ya 4 hal. Dan ini dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di sini, yaitu isbiru, yaitu bersabar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara tidak melakukannya. Sebaliknya malah menjauhinya, bukan mendekatinya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, bersabar dari apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan cara yang sangat mudah, yaitu tidak mendekati apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Adapun berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, yaitu ungkapan Allah Subhanahu wa taala wasabiru, dan bersabar, itu menyabarkan diri untuk terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus menyabarkan diri berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Menyabarkan diri. Karena ketaatan itu ada 2. Yang pertama adalah menghadirkan perbuatan. Yang itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas manusia, atau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya. Yang kedua adalah ada rasa berat bagi jiwa untuk melakukannya. Demikian. Nah, di sini oleh karenanya dibutuhkan untuk menyabarkan diri, ya. Karena ada 2 hal yang harus ya dilakukan, dan ini dibutuhkan untuk menyabarkan diri, yaitu menghadirkan perbuatan tersebut, kemudian ada upaya untuk menghilangkan rasa berat bagi jiwa untuk menghadirkan perbuatan tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah warabitu, ya. Apa itu murabatah? Murabatah dari kata rabit, yaitu rabat, mengikatkan, yaitu mengikatkan diri ya dengan kebaikan dan terus memperbanyak dan melakukan kebaikan tersebut, bahkan mengiringi satu kebaikan dengan kebaikan berikutnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan isbaghul wudu'i 'alal makarihi wa kasratul khuta ilal masajidi wa intidharus salati ba'da salati fadzalikumur ribat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan wudu ya pada kondisi-kondisi yang tidak disukai, seperti dalam kondisi dingin, disempurnakan wudu tersebut. Atau memperbanyak langkah menuju masjid, menunggu sholat setelah sholat, maka itulah ar-ribat. Apa itu ar-ribat? Yaitu ar-rabtu, yaitu rabtun nafsi, mengikatkan diri itu pada kebaikan.
dan terus-menerus melakukan kebaikan, memperbanyak kebaikan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada ungkapan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketakwaan inilah mencakup keseluruhannya yang kita sebutkan tadi, yaitu sabar ya dari bermaksiat kepada Allah, kemudian yang menyabarkan diri di atas ketaatan kepada Allah, kemudian yang ketiga adalah yang mengikatkan diri ya dengan banyak kebaikan-kebaikan. Nah, takwa ini mencakup semuanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang telah kita sebutkan definisi takwa tersebut ya dari ungkapan Talq ibnu Habib rahimahullahu taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyertakan dengan ungkapan menutup ya firman Allah dengan mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi ketiga perkara ini atau empat perkara ini para muslim rahimani rahimakumullah, yaitu apa? Bersabar, menyabarkan diri atau bersabar dari bermaksiat kepada Allah, menyabarkan diri di atas ketaatan kepada Allah, mengikatkan diri ya dengan kebaikan yang banyak dan terus-menerus melakukan kebaikan ya. Kemudian bertakwa kepada Allah, maka ini akan ya mengarahkan seorang hamba kepada keberuntungan. Tentunya ya di dunia, berikutnya di alam yang kekal abadi selamanya, yaitu akhirat. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, keberuntungan itu para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah sebuah ungkapan yang dia komplit maknanya, mencakup dua hal atau berporos pada dua hal. Yang pertama adalah ya husulul matlubi, kemudian yang kedua adalah ya an-najatu minal marhubi. Yang pertama adalah mendapatkan apa yang dituju, kemudian selamat dari sesuatu yang ditakutkan. Demikian. Inilah keberuntungan. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, orang yang bertakwa, yang dia melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menyabarkan dirinya ya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, kebaikan-kebaikan, perintah-perintah Allah tersebut, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyabarkan dirinya untuk tidak melakukan keharaman-keharaman yang telah Allah haramkan bagi dirinya, maka inilah bentuk takwa. Ya. Takwa yaitu ittiqa, yaitu dia melakukan ittiqa, yaitu menjaga dirinya ya untuk dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, yang ditujunya, dan dia bisa menyelamatkan dirinya dari sesuatu yang ditakutinya. Demikian. Apa sesuatu yang dituju oleh manusia? Kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan yang terbaik adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya takwa itu adalah juga dikatakan takwa adalah ya dia menyelamatkan dirinya dari sesuatu yang ditakutinya. Apa yang ditakutinya? Keburukan-keburukan yang menimpanya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, keburukan yang paling buruk adalah neraka. Demikian. Nah, dengan takwa ini dia akan terhalang, ya, akan menghalangi dirinya ya dari keburukan-keburukan. Demikian, dan dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Inilah keberuntungan yang akan didapatkan oleh seseorang, yaitu dia akan meraih apa yang diinginkan dan dia akan selamat dari sesuatu yang ditakutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa lalu mendapatkan ya keberuntungan di dunia dan di akhirat, yaitu mendapatkan apa yang kita tuju dan kita diselamatkan dari apa yang kita takutkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekurangan, kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan kepada Allah.
Saya mohon ampun kepada para pendengar sekalian, saya mohon maaf. Ambil kebenaran, buang kesalahan dan kekeliruan. Demikian. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.